Halo sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga baik-baik saja dan bisa melaksanakan segala kegiatan dengan lancar sesuai dengan keinginan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian, pernah nggak sih kita itu merasakan mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, mendapatkan gaji yang sebenarnya itu bagi kita itu adalah cukup dan mungkin cukup besar bagi kita. Akan tetapi ketika kita menggunakannya, seakan-akan uang atau gaji yang kita dapatkan itu seakan-akan itu tidak bisa kita tabung. Jadi kita mungkin dapat gaji yang banyak, kita mencoba untuk mengumpulkannya supaya kita bisa menggunakannya dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang lain. Jadi uang yang kita dapatkan itu seakan-akan itu meskipun banyak tetapi terasa sedikit karena ketika di akhir bulan ternyata uangnya habis. Kita baru seakan mendapatkannya tetapi tiba-tiba kita merasakannya uang itu sudah habis. Ada satu kasus misalnya dalam sebuah keluarga di mana di dalamnya itu ada ayah, kemudian ada ibu dan kemudian ada anak. Ketiga-tiganya itu mereka itu sudah bekerja. Jadi ketika gaji semuanya itu dikumpulkan itu ada hitungan hingga belasan juta, sekiranya segitu. Akan tetapi meskipun mereka semuanya itu bekerja dan mendapatkan gaji yang cukup banyak, mereka seakan-akan tidak bisa mengumpulkan uang itu. Uang itu seakan-akan itu habis dengan sendirinya. Uang yang mereka dapatkan itu seakan-akan itu mudah habis. Jadi ketika akhir bulan mereka menghitung uang-uang itu, ternyata uang yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu ingin menabung tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena uang yang mereka dapatkan itu gampang habis. Ada juga kasus semacam ini dalam sebuah keluarga. Ketika dia itu mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji yang cukup besar, ada saja hal yang terjadi pada keluarga tersebut. Misalkan sang anak menderita sakit yang mana membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan. Kadang ketika mendapatkan uang dengan jumlah yang besar sebagai rezeki, ternyata uang itu harus digunakan untuk hal yang lain. Misalkan mobilnya rusak, atau harus digunakan untuk perbaikan rumah, atau ada keluarga lain yang ternyata membutuhkan bantuan sehingga uang itu harus diberikan kepadanya. Jadi intinya ketika mendapatkan gaji yang cukup besar atau mendapatkan rezeki yang cukup besar, rezeki itu ternyata tidak bisa kita kumpulkan, tidak bisa kita rasakan, dan tiba-tiba kita merasakannya rezeki itu hilang begitu saja, tidak terasa bermanfaat sama sekali. Jika sahabat mengalami hal semacam ini, maka bisa jadi rezeki yang sahabat peroleh itu termasuk rezeki yang tidak berkah atau kurang berkah. Nah, kita harus hati-hati dengan rezeki yang semacam ini ya. Karena apa? Rezeki yang semacam ini itu terlihat besar, terlihat banyak nominalnya, akan tetapi kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Kita tidak bisa menggunakannya dengan sesuai apa yang kita inginkan, bahkan kita tidak bisa menabungnya. Karena apa? Dalam agama Islam itu hal yang terpenting adalah rezeki itu membawa berkah. Karena apa? Rezeki yang berkah itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Karena apa? Berkah itu artinya adalah menambah kebaikan. Jadi meskipun rezekinya itu terlihat sedikit, akan tetapi jika berkahnya itu besar, maka rezeki yang sedikit itu akan membawa kebahagiaan, akan bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat sehingga kita bisa merasakan manfaat yang besar dari rezeki yang mungkin kelihatannya adalah hal yang sedikit. Misalkan, sahabat pernah dengar kan ada seorang pemulung yang ternyata dia bisa naik haji. Ada seorang yang hanya jualan keliling yang sekiranya jualannya itu hanya untung beberapa rupiah saja, akan tetapi dari keuntungan itu dia bisa pergi haji. Nah, hal-hal semacam itu secara matematik itu tidak bisa dihitung karena rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sahabat merasakan hal yang seperti ini di mana mendapatkan gaji yang sebenarnya itu kelihatan besar tetapi tidak terasa manfaatnya, maka sahabat bisa mengamalkan beberapa amalan berikut supaya gaji yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan bisa menjadi lebih berkah.
Yang pertama adalah sahabat harus teliti lagi dari mana dan bagaimana cara sahabat bekerja untuk mendapatkan uang tersebut. Jadi bersikaplah jujur, jangan sampai kita bekerja dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang tidak jujur, dengan cara mencurangi orang yang kita ajak bekerja. Karena apa? Uang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak, karena apa? Uang yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan dengan cara yang tidak berkah, dengan cara yang keliru, dengan cara yang haram, maka hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat ataupun berkah dari rezeki yang kita dapatkan tersebut. Bahkan sebaliknya, rezeki itu akan bisa mendatangkan musibah bagi kita. Oleh karenanya, hal yang pertama untuk mengatasi rezeki yang kurang berkah itu adalah kita harus teliti lagi dari mana kita mendapatkan rezeki itu. Apakah rezeki itu kita dapatkan sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan dalam agama? Apakah kita jujur dalam mendapatkan rezeki itu? Itu yang terpenting yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sahabat sudah meneliti bahwasanya rezeki itu didapatkan dengan cara halal, maka di rumah bisa diamalkan dzikir dengan cara membaca ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak itu 100 kali di setiap kamar atau ruangan yang ada. Tentunya selain kamar mandi ya. Jadi misalkan ada ruang tidur di situ, ruang tidur anak, maka sahabat bisa membacakan di situ ya Fattah ya Razak 100 kali kalau bisa selepas subuh. Kemudian kamar tidur sendiri. Kemudian di kamar tidur yang lain misalkan ada kamar ruang tamu. Misalkan ada kamar tidur tamu, kemudian di ruang tamu, kemudian di dapur, kemudian di kamar yang digunakan untuk gudang, semuanya dibacakan ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, tiap kamar itu 100 kali. Bacalah dzikir ini rutin setiap hari, dan yakinlah bahwasanya rezeki itu akan menjadi lebih berkah, menjadi bertambah berkahnya, sehingga bisa kita rasakan manfaatnya. Kemudian selanjutnya ada doa dari Rasulullah SAW supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah. Doa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi dalam hadis ini, dalam doa ini ada kata rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik di sini berarti adalah rezeki yang halal, juga rezeki yang mengandung berkah. Amalkanlah doa ini sesering mungkin, terutama setelah sholat wajib 5 waktu. Dan terutama yang termasuk waktu yang paling mustajabah adalah di sepertiga malam terakhir pada saat setelah sholat tahajud dan sholat hajat. Bacalah doa ini dengan tata cara membaca doa, yaitu dengan mengawali membaca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita membaca dengan khusyuk. Bacalah doa ini sebanyak-banyaknya, maka dalam waktu singkat rezeki yang kita dapatkan insya Allah akan mengandung berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa harus yakin, karena dengan keyakinan itulah doa bisa dikabulkan. Tanpa keyakinan doa akan sulit dikabulkan. Dan tentu saja kita harus mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi hal-hal yang terlarang. Kemudian kita sering mengingat Allah. Dengan demikian kita akan dipermudah untuk mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, sehingga kita bisa memanfaatkan rezeki tersebut untuk kebaikan, untuk beribadah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian untuk doa amalan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah dalam waktu selanjutnya kita akan bertemu dan kita akan belajar mengenai beragam informasi yang informatif dan pastinya menarik. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.